Teknologi VAR telah menimbulkan lebih banyak masalah daripada memberikan solusi sejak diperkenalkan di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Eropa. Sudah digunakan selama 4 tahun hingga kini. Teknologi video asisten wasit ini masih sering menjadi berita utama dengan alasan yang salah. Insiden terbaru adalah yang paling kacau, dan ini telah memicu seruan keras untuk membuang teknologi tersebut karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Liverpool menjadi korban VAR kali ini. Gol penyerang The Reds, Luis Diaz, yang jelas tampak kasat mata seharusnya sah, justru dinyatakan offside. Dan bukannya memperbaiki kesalahan ini, tetapi ternyata terus-menerus diulangi dan tak kunjung diperbaiki. Kalau mau dibilang, Liverpool mungkin memang sial. Tapi yang paling sial kalau urusan VAR, siapa lagi kalau bukan Arsenal? Kami akan jelaskan nanti kenapa. Berikut adalah 10 kesalahan yang paling mencolok dari teknologi VAR selama digunakan di kompetisi Premier League sebelum kontroversi gol Luis Diaz di kandang Tottenham Hotspur. Brighton versus Liverpool. Ini terjadi di putaran keempat Piala FA antara Brighton versus Liverpool. Saat itu Fabinho bertindak terlalu gegabah ketika dia menjulurkan kakinya ke arah pergelangan kaki Evan Ferguson pada menit ke-89. Wajah pemain Brasil menunjukkan rasa bersalah dan ia juga menyadari kesalahannya. Dia pun tampak siap menunggu perintah untuk diusir keluar dari lapangan. Tapi kejutan, dia hanya menerima kartu kuning, bahkan setelah pemeriksaan VAR yang lama. PG Mol kemudian mengakui bahwa telah terjadi kesalahan. Fulham versus West Ham. Komentator Sky Sports Jamie Redknapp sampai terkejut dengan keputusan wasit di laga ini, hingga ia berteriak menunjukkan kekecewaannya saat menyaksikan Thomas Soucek diusir keluar di akhir waktu tambahan babak kedua melawan Fulham pada bulan Februari 2021. Insiden aneh ini terjadi saat Soucek dan Alexander Mitrovic terlibat dalam beberapa pertarungan sengit yang biasa terjadi sebelum tendangan bebas. Dan ketika gelandang Ceko itu secara tidak sengaja menyentuh wajah lawannya dengan siku, Mitrovic segera menjatuhkan diri ke tanah dan dengan segala kemampuan akting dramanya beraksi berusaha meyakinkan sang pengadil. Wasit Mike Dean yang kerap membuat keputusan kontroversial memutuskan untuk mengusir pemain West Ham tersebut. Dan yang tak terbayangkan, VAR ternyata gagal menayangkan kejadian itu di layar. Tapi setidaknya kejadian ini memberikan komedi untuk pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol tersebut. Tottenham versus Brighton. Kemenangan kandang Tottenham 2-1 atas Brighton pada April 2023 adalah puncak karir kepelatihan Christian Stellini di Hotspur meski hanya menjadi pelatih interim menggantikan Conte. Sayangnya kemenangan timnya dibantu oleh kontroversi besar. Saat Harry Kane mencetak gol kemenangan timnya, Kaoru Mitoma jelas tampak dijatuhkan oleh Pierre-Emile Højbjerg di dalam kotak penalti. Sayangnya untuk tim Roberto De Zerbi, teknologi VAR tidak digunakan untuk memperbaiki keputusan yang jelas salah ini. Tidak ada penalti untuk Brighton, dan semakin menyedihkan saat 2 gol mereka sebelumnya juga dianulir oleh VAR. Tottenham Hotspur versus Manchester United. Manchester United bangkit di babak kedua untuk meraih kemenangan 3-1 atas Tottenham. Tetapi sebelum kemenangan tersebut, MU memasuki jeda istirahat dengan tertinggal 1 gol. Dan The Red Devils juga dibuat kesal karena gol yang sempurna dari Edinson Cavani dinyatakan offside oleh VAR. Dalam proses gol pemain Uruguay tersebut, tangan Scott McTominay menyentuh wajah Son Heung-min saat pemain Manchester United itu berusaha menjauh dari pemain Korea Selatan. Ini adalah insiden yang tidak disengaja dan tidak cukup untuk membuat Son terjatuh di lapangan. Tetapi itu tidak menghentikan VAR untuk ikut campur dan membatalkan gol tersebut. Chelsea versus West Ham United. Chelsea hanya memenangkan 11 pertandingan selama musim 2022-2023. Tetapi jika VAR tidak membantu The Blues, mereka belum tentu bisa mencapai kemenangan sebanyak itu juga. The Blues unggul 2-1 di kandang melawan West Ham pada bulan September 2022. Ketika Maxwell Cornet tampaknya menyamakan kedudukan bagi The Hammers di menit akhir. Namun setelah pemeriksaan VAR, gol pemain Pantai Gading itu dengan tidak masuk akalnya dinyatakan offside karena pelanggaran kepada Edouard Mendy oleh Jarrod Bowen. David Moyes sangat marah usai pertandingan, menuduh wasit Andy Medley seorang wasit yang lemah. Crystal Palace versus Brighton.
Brighton tidak pernah mengalahkan Crystal Palace dalam 6 pertemuan sebelum perjalanan mereka ke Selhurst Park pada bulan Februari 2023. Dan rekor itu berakhir pada 11 Februari 2023. Setelah Pervis Estupinan mencetak 1 gol di babak pertama, teknologi VAR memutuskan bahwa pemain Ekuador itu offside. Jadi gol itu dibatalkan karena dinyatakan offside. Namun ternyata wasit Brooks telah melihat pemain yang salah, dan Estupinan sebenarnya berada di area onside dan dalam posisi aman. Perebutan tempat di kompetisi Eropa sangat ketat musim itu, dan kesalahan wasit ini adalah pukulan besar bagi The Seagulls. Everton versus Manchester City. Untuk bisa menang melawan tim skuad Manchester City, Anda jelas membutuhkan faktor keberuntungan selain taktik yang hebat. Dan Everton gagal mendapatkannya pada bulan Februari 2022. Rodri lolos dari kartu merah setelah melakukan handball yang sangat jelas di area penalti mereka sendiri. Pemain Spanyol tersebut tampak jelas mengendalikan bola dengan lengannya. Tetapi VAR entah bagaimana membuat wasit tidak memberikan tendangan penalti kepada The Toffees, dan ini merupakan kesalahan fatal. Manchester City akhirnya menang 1-0. Bos Everton saat itu, Frank Lampard, sangat marah setelah pertandingan. Lampard menuduh wasit VAR Chris Kavanagh sebagai seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan benar. Dan Everton akhirnya menerima permintaan maaf dari mantan kepala wasit Mike Riley. Chelsea versus Tottenham. Christian Romero di laga ini tampak menjambak rambut panjang Marc Cucurella di saat-saat terakhir pertandingan Chelsea melawan Tottenham di awal musim 2022-2023. Dan kemudian Harry Kane mencetak gol penyamang kedudukan secara dramatis. Secara aneh, VAR tidak melihat pelanggaran yang jelas dilakukan oleh bek Spurs itu saat peninjauan gol tersebut. Alhasil 2 poin dirampok dari Chelsea. Manchester United versus Wolves. Pada akhirnya kemenangan bagi Manchester United. Tetapi Wolves tampil sangat mengesankan di Old Trafford dan seharusnya pantas mendapatkan setidaknya 1 poin. Gary O'Neil pulang dengan tangan kosong dan dengan hati kesal jika teringat bagaimana pertandingan ini berakhir. Pada akhir pertandingan, penyerang Wolves Sasa Kaladzic benar-benar dibuat terjengkang oleh Andre Onana saat dia mencoba mengambil bola silang. Itu akan dianggap sebagai kekerasan jika itu terjadi di luar lapangan sepak bola. Tetapi wasit Simon Hopper tidak bergeming, dan wasit VAR Michael Salisbury memilih untuk tidak menayangkannya di layar. Setelah pertandingan, PG Mall mengirimkan permintaan maaf kepada O'Neil, tetapi poin sudah terlanjur hilang. Arsenal versus Brentford. Setiap gol di Liga Premier diperiksa oleh VAR sebelum diberi lampu hijau, kecuali yang satu ini. Wasit Lee Mason sangat fokus pada keputusan apakah Ethan Pinnock telah mengganggu permainan beberapa detik sebelumnya. Tapi dia justru lupa untuk melihat garis untuk gol itu sendiri. Dan setelah pemeriksaan lebih lanjut, segera terungkap bahwa Christian Norgard yang menjadi arsitek gol penyamang kedudukan Ivan Toney melawan Arsenal telah berada dalam posisi offside. Kesalahan besar ini datang pada saat penting dalam persaingan gelar juara Liga Inggris. Dan PG Mall mengeluarkan permintaan maaf kepada Mikel Arteta yang tampak tidak terima. Mikel Arteta hanya mengatakan, "Saya hanya akan puas jika mereka memberi saya kembali 2 poin yang dicuri." Jadi jelas Arsenal di sini yang paling dirugikan oleh VAR. Gara-gara VAR, mereka gagal meraih gelar juara Premier League musim lalu. Bagaimana menurutmu? Ini salah teknologinya atau manusianya yang nggak bisa pakai teknologinya? Berikan pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.